البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di kitab Zakah bab qasmi shadaqat, pembagian sedekah. Sebutkan pada pertemuan lewat tentang sedekah bahwa tidak boleh untuk orang yang kaya, kecuali disebutkan di situ 5 orang. Di antaranya orang yang beramal, orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat, maka ini boleh. Demikian juga haramnya al-mas'alah, meminta-minta, tidak boleh, kecuali orang yang dia itu mempunyai tugas untuk menanggung suatu beban, ya, untuk kebaikan orang lain, bukan untuk dia. Kemudian juga orang yang terkena bencana alam atau musibah sehingga harta yang dia miliki habis semua. Demikian juga orang yang benar-benar miskin, sampai ada 3 orang yang bersaksi bahwa dia itu adalah orang yang miskin. Ini demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 628. Wan Abdul Muthalib bin Rabi'ah ibnil Haris radhiyallahu anhu. Ini namanya tidak dirubah, Abdul Muthalib, kan tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka para ulama menyebutkan bahwa apabila dia dikenal dengan seperti itu tidak mengapa. Kalau dia dirubah umpamanya menjadi Abdullah, tidak ada yang kenal. Sehingga namanya kalau memang seperti itu ya sudah apa adanya. Seperti Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan anak ibni Abdul Muthalib, aku anaknya Abdul Muthalib. Padahal Abdul Muthalib tidak boleh menghambakan diri pada Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebuah Imam Muslim. Inna shadaqah la tambagi li ali Muhammad, sesungguhnya sedekah tidak pantas untuk keluarga Muhammad. Innama hiya awsakhun nas, sesungguhnya dia itu kotoran manusia. Ini demikian. Awsakh di sini artinya demikian. Dan itu adalah halal kalau orang yang mendapatkannya boleh. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, wa inna ma la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Sesungguhnya tidak halal untuk keluarga Muhammad dan tidak untuk Muhammad, demikian juga tidak untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muslim, semua Imam Muslim. Demikian juga hadis nomor 629. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Semua Imam Bukhari di sini. Qala, beliau mengatakan masa itu ana wa Utsman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan, yakni Jubair bin Mut'im bersama dengan Utsman bin Affan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, kami katakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ataita Bani Muthalib min khumus Khaybar, engkau memberikan kepada anak-anaknya Al-Muthalib, Bani Muthalib, dari 1/5 Khaybar. Ini ketika mendapatkan rampasan perang dari Khaybar. Wa taraktana, dan engkau meninggalkan kami, yakni kami tidak mendapatkan. Jubair bin Mut'im, demikian juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa nahnu wa hum bi manzilati wahidah, dan kami demikian juga mereka itu kedudukannya sama, Bani Muthalib dan tadi keluarganya Jubair dan Utsman radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Innama Banu Muthalib wa Banu Hashim syai'un wahid." Sesungguhnya Bani Muthalib dan Bani Hashim itu sesuatu yang satu. Ini satu keluarga. Jadi maksudnya Bani Muthalib dan Bani Muthalib saja. Jadi Nabi memberikan Bani Muthalib karena mereka itu termasuk dari dengan Bani Hashim itu satu kedudukan, satu kerabat. Adapun yang lainnya tidak disebutkan. Sebuah Imam Bukhari, riwayat Bukhari. Maka di sini dibahas oleh para ulama siapa itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak mendapatkan
sedekah, yang haram mendapatkan sedekah. Disebutkan sepakat mereka para ulama yaitu Bani Hashim. Mereka adalah keluarganya Ali bin Abi Thalib. Demikian juga Ali Aqil, keluarganya Aqil bin Abi Thalib. Demikian juga keluarganya Ja'far. Demikian juga Ali Abbas, keluarganya Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, Abbas itu termasuk pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Al-Haris. Kemudian berikutnya adapun Bani Hashim, ya, tidak ada perselisihan para ulama bahwa mereka tidak boleh untuk mendapatkan zakat. Sekarang bagaimana kalau mereka keluarga Hashim itu dia menjadi petugas pengambil zakat? Hal tahrimu alaihim idza kanu minal amilin 'alaiha. Jadi dia ternyata mengumpulkan zakat. Boleh enggak mengambil? Kan amil boleh mengambil kan, tetapi bagaimana kalau mereka itu Bani Hashim? Ya, kesimpulannya adalah tidak boleh. Hadis tadi adalah umum. Ya. Sama saja dia sebagai petugas zakat atau tidak petugas zakat tidak boleh. Demikian. Sekarang kalau sedekah tatawu, sedekah yang dia itu bukan wajib. Ya, sedekah sunnah, kita memberi saja sedekah umpamanya kepada dia umpamanya Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya. Maka di sini terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya, sedekah yang dia itu tatawu. Yang lebih aman ya Allah alam tidak boleh mengambil. Itu yang dirajikan oleh Syekh Mukbil, demikian juga Syekh Yahya. Alhamdulillah taala. Karena apa? Karena umum berarti masuk di situ sedekah yang wajib ataupun tidak, karena itu ausakhunas. Ya, demikian. Di sisi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana untuk azwaj Bani Hashim, istri-istrinya Bani Hashim? Kesimpulannya adalah tidak. Ya. Sebutkan di sini juga tidak boleh. Haram, ini keluarga dari istri-istrinya Bani Hashim juga tidak boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 630. Wa Nabi Rafi' radhiyallahu anhu, dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu, di sini sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala shadaqah min Bani Makhzum. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus seseorang untuk mengambil sedekah dia dari Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi', maka dia pun berkata, laki-laki ini ya berkata kepada Abu Rafi', orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Ishabni, masukkanlah aku, ikutkanlah aku. Fa innaka tusibu minha, sungguhnya engkau mendapat bagiannya. Faqala, maka Abu Rafi' mengatakan, hatta atiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru saya putuskan, ya. Fa as'alahu, aku akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu fas'alahu, kemudian Abu Rafi' pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, maulal qaum min anfusihim. Maula itu yakni budaknya, bekas budaknya yang dimerdekakan, ya seperti itu. Min anfusihim, dari diri mereka. Jadi yang dimerdekakan itu seperti apa? Seperti diri mereka sendiri. Wa inna la tahillu lana shadaqah, dan kami tidak halal untuk mendapatkan sedekah. Jadi Nabi tidak mendapatkan sedekah, demikian juga keluarganya. Dan Nabi mengatakan maulal qaum, maulanya juga tidak boleh karena dia termasuk keluarga orang tersebut. Demikian. Rawah Ahmad wa tsalatsa, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang tiga, yaitu Imam Abu Dawud, demikian juga Nasai, demikian juga At-Tirmidzi. Wa Ibnu Khuzaimah, demikian juga Ibnu Khuzaimah. Maka di sini dibahas hal tahrimu as-shadaqah ala mawali Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah haram sedekah untuk maulanya keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadis tadi menunjukkan bahwa itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. As-shadaqah ala mawali azwaji Ali Muhammad. Sekarang bagaimana sedekah untuk maula istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi kalau maulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maula itu tadi Nabi mempunyai budak sudah dimerdekakan, itu maula. Maka mereka tidak boleh mendapatkan juga dari apa? Sedekah. Sekarang bagaimana kalau maulanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti Barirah. Barirah itu adalah maulanya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah memerdekakan Barirah, berarti maulanya.
Ya, namanya maula seperti itu. Bekas budaknya. Apakah dia juga tidak boleh mendapatkan sedekah? Ini bukan maulanya Nabi, tapi maulanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, bahwa Barirah waktu itu diberikan hadiah, diberikan sedekah. Barirah diberikan sedekah. Barirah itu adalah maulanya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Barirah itu kan dia diberikan sedekah. Kemudian diberikan kepada Nabi, dia niatkan apa? Hadiah. Seperti itu. Maka ini boleh. Berarti menunjukkan apa? Sedekah itu boleh untuk maula, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya hadis nomor 631. Wan Salim bin Abdullah bin Umar, dari Salim bin Abdullah bin Umar, anaknya Abdullah bin Umar. An-Nabi, dari bapaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini sahih ya. Karena yu'ti Umar al-ata, adalah memberikan Umar pemberian. Jadi Abdullah ini mengisahkan bahwa Nabi pernah memberi bapaknya, memberikan hadiah, memberikan sesuatu kepada bapaknya berupa harta. Ya, al-ata, pemberian. Jadi Abdullah pernah mengisahkan bahwa bapaknya pernah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, maka Umar mengatakan, "A'tihi afqaru minni," berikanlah kepada orang yang lebih miskin dariku, lebih fakir dariku. Fayaqul, maka Nabi mengatakan. Jadi waktu itu Umar mengatakan, berikan kepada orang yang lebih butuh dariku. Maka Nabi mengatakan, karena Umar dalam keadaan kaya, khudhu, ambillah pemberian ini. Fatamawalhu, jadikan menjadi hartamu, malmu, hartamu. Au tasaddaq bihi, atau engkau bersedekah dengannya. Wa ma ja'aka min hadza al-mal, dan apa-apa yang datang kepada engkau dari harta ini, wa anta ghairu musyrif, dan engkau tidak meminta-minta, menambah-nambahkan untuk meminta. Ini menambah-nambahkan. Kadang perbuatan orang itu bukan ngomong, tapi apa? Menampakkan bahwa dia itu seakan-akan butuh bantuan. Jadi apabila datang harta kepada engkau dan engkau tidak menambah-nambahkan untuk meminta, wala sa'ilin, dan juga tidak meminta, fakhudhu, ambillah. Walaupun dalam keadaan kaya. Kalau ada seorang beri, kalau tidak meminta, ya diberi, diambil. Ya, kalau mau disedekahkan, sedekahkan, kalau mau disimpan, disimpan. Wa mala, dan apa yang tidak seperti itu, fala tudbihu nafsak, jangan engkau mengikuti jiwamu. Demikian. Jadi tidak boleh untuk meminta-minta. Rawahu Muslim, Sunan Imam Muslim. Maka di sini disebutkan para ulama, ta'ul amil minas shadaqah wa in kana ghaniyan, pemberian orang yang mengatur zakat, yang mengumpulkan zakat dari sedekah, ya. Ini pemberian kepada orang yang mengurusi zakat walaupun dia kaya, boleh. Ya, orangnya dalam keadaan kaya diberi, maka boleh, sebagaimana hadis Umar bin Khattab tadi. Maka di sini dibahas oleh para ulama, dafu zakatir rajul ila imraatihi, memberikan zakat seorang laki-laki kepada istrinya. Boleh enggak suami memberikan sedekah zakat, ya, kepada istrinya? Sebutkan oleh Ibnu Munzir, ajma'u ala anna rajul la yu'ti zaujatahu min az-zakah syai'an. Paham? Ijma' sepakat, tidak boleh suami memberikan kepada istrinya zakat. Li'anna nafaqataha wajib alaihi, karena nafkah istrinya itu wajib bagi suaminya. Berarti kalau diberikan zakat kepada istrinya berarti seakan-akan ya memberikan nafkah, kan itu tidak boleh. Mempergunakan kesempatan berarti kan tidak boleh. Lalu bagaimana daf'ul mar'ah zakataha ila zawjiha? Perempuan memberikan zakatnya kepada suaminya. Ini perempuan. Kan yang wajib memberikan sedekah itu, zakat itu kan suami sebagai kepala keluarga. Sekarang istrinya memberikan zakatnya kepada suaminya. Kesimpulan adalah jaiz, boleh. Baik itu wajib ataupun zakat yang dia itu sunnah saja. Baik sedekah itu wajibah seperti zakat mal, zakat fitrah, demikian ya, zakat fitrah bahkan, ataupun yang sunnah, maka boleh. Ya, al-jawaz in kana mustahiqan, boleh kalau dia itu memang berhak, memang suaminya itu orang yang miskin, boleh. Istrinya kaya, suaminya miskin, boleh. Bi kaunihi minal aslafi tsamaniyah, karena suaminya termasuk dari kelompok yang 8 itu. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha ila akhirih. Termasuk orang miskin, fakir atau miskin. Ini hadisnya telah lewat, hadis
Zainab As-Saqafiyah, ya istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, memberikan, ya ini karena Abdullah bin Mas'ud dan anaknya orang yang miskin, diberikan. Kesimpulannya adalah boleh. Dan waktu itu tidak dirinci kan? Tidak dirinci dalam hadis itu apakah ini wajib atau zakat yang wajib atau yang sunnah. Kesimpulannya adalah boleh. Di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.